Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara sederhana salah satu pemikiran filosofi Cina, yakni Taoisme. Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Cina yang muncul kira-kira pada abad ketiga sebelum Masehi. Selain aliran filsafat, Taoisme juga muncul dalam bentuk agama rakyat yang mulai berkembang 2 abad setelah perkembangan filsafat Taoisme. Penyebar Taoisme yang pertama adalah Lao Tse, yang dilahirkan di negara Chu atau yang sekarang dikenal dengan Provinsi Honan. Meskipun lebih tua usianya, Lao Tse dapat dikatakan hidup sezaman dengan Konfusius. Taoisme merupakan ajaran Lao Tse yang ditulisnya dalam kitab Tao Te Ching. Disebut Tao Te Ching karena membahas mengenai Tao atau jalan dan Te kebajikan. Kitab singkat yang berjudul Tao Te Ching itu untuk selanjutnya menjadi kitab pegangan utama bagi para penganut Taoisme. Taoisme terarah kepada kenyataan-kenyataan di luar duniawi. Tema utamanya adalah keselarasan manusia dengan Tao dan realisasi satu model kosmis yang tampak pada semua benda. Para Taois menyatakan bahwa dalam segala hal terdapat Tao. Dalam alam ini Tao tersebar. Konsekuensinya ialah bahwa seorang manusia dalam hubungan dengan alam harus mengikuti tata cara alam atau Tao. Manusia dalam kehidupannya harus memahami hakikat Tao dan hidup selaras dengannya. Artinya, Taoisme lebih berhubungan dengan kesadaran langsung dan intuitif ketimbang proses intelektual. Penamaan Tao hanyalah sebagai kata rujukan yang membantu penjelasan. Tao tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kalimat yang menjelaskannya tak akan pernah dapat menggambarkannya. Tao yang sesungguhnya hanya dapat dipahami melalui kesadaran rohani manusia. Akan tetapi, untuk dapat memudahkan orang mengerti akan Tao ini, maka Tao harus dijelaskan dengan kata-kata. Tao secara harfiah dapat dikatakan sebagai jalan. Untuk dapat lebih memahami jalan ini, maka ada 3 makna yang dapat dipelajari. Pertama, Tao adalah jalan dari kenyataan terakhir. Tao tidak dapat ditangkap karena melampaui jangkauan panca indera. Tao melampaui segala pikiran dan khayalan. Oleh sebab itu, kata-kata tidak akan dapat menjelaskan Tao yang sesungguhnya. Tao adalah yang maha besar dan merupakan asas totalitas segala benda dan kehidupan. Tao adalah substansi yang mewujudkan segala benda, termasuk makhluk hidup. Makna Tao yang pertama dan terdasar ini dapat diketahui hanya melalui kesadaran mistik yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kedua, Tao adalah jalan alam semesta. Tao memiliki sifat transenden tetapi juga imanen. Tao menjadi penggerak dari alam semesta ini, yaitu sebagai kaidah, irama, dan kekuatan pendorong seluruh alam, dan juga sebagai asas penata yang berada di belakang semua yang ada. Tao adalah roh yang mendiami seluruh alam, sehingga ia menjadi benda dan bersifat imanen. Ketiga, Tao adalah jalan manusia menata hidupnya. Tao juga memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kehidupan yang seharusnya dijalani oleh manusia supaya selaras dengan cara bekerja alam semesta ini. Hal ini berkaitan dengan ajaran-ajaran dan etika Taoisme lainnya. Nah, singkat kata, Taoisme memberikan penegasan bahwa manusia bukanlah siapa-siapa di dunia ini. Manusia hanyalah serpihan dari Tao. Manusia mengalir dari Tao dan senantiasa mengarah ke sana. Maka hidup yang sesungguhnya menurut Taoisme adalah hidup yang selalu mengarah pada Tao. Artinya, manusia harus hidup sesuai dengan Te atau kebajikannya. Puncak kebajikan Tao adalah dalam semangat hidup spontanitas alamiah atau ziran. Hiduplah secara selaras dengan alam. Hanya dengan demikian, kamu sungguh menghayati hidup sebagai manusia. Terima kasih.